Kalau ini bukan karena ikhtiarnya, maksudnya seperti apa? Musibah yang menimpanya kan bukan karena ikhtiarnya. Maksudnya dia pelan-pelan, tiba-tiba jatuh, tiba-tiba ya maksudnya kehilangan orang yang dia cintai, kan ini tidak pernah kita usahakan. Maksudnya ini memang datang, ya takdir itu memang langsung akan datang kepada kita. Nah kalau demikian, gimana cara bersabarnya? Ya, yang pertama, ya yang tidak ada ikhtiar dari anak Adam. Caranya bagaimana? Pertama, posisi yang paling rendah itu, ya paling rendah ini adalah orang yang maqamul ajiz, yaitu posisi orang terlemah. Ketika mendapatkan musibah itu dia apa? Berkeluh kesah, menggerutu, marah terhadap yang kemudian menimpa dirinya. Apa kata penulis? Inilah kemudian manusia yang kurang akal dan kurang agamanya. Jadi ketika dapat musibah gimana reaksinya? Mengeluh, putus asa, kecewa, marah. Ini orang yang paling rendah akalnya, orang yang paling kurang agamanya. Yang kedua, cara yang kedua naik lagi. Maqam tsani, maqamus sabar. Ternyata sabar itu maqam yang kedua dari musibah yang menimpa kita. Sabar gitu, gimana sabar itu? Sakit sebenarnya. Sakit sebenarnya. Tapi kita mampu menjaga lisan kita, mampu menjaga anggota tubuh kita tidak menampakkan simbol-simbol ketidaksabaran. Itu namanya sabar. Tingkatan kedua tahu? Maqamur ridha, rela. Sudah naik levelnya ini. Tadi sabar, sekarang ridha. Dia rela terhadap semua yang Allah berikan. Saya rela. Ini tingkatan ketiga. Yang keempat paling tinggi lagi apa? Maqamus syukur, bersyukur terhadap musibah itu. Bayangkan ternyata sabar itu yang kedua, ya. Yang paling tinggi tahu? Syukur. Itu yang diajarkan Rasul kepada kita. Ketika dapat musibah dia bilang alhamdulillah. Coba bayangkan, dia bilang alhamdulillah. Susah apa sulit ini? Jadi kalau misalkan ada ada musibah mengenai kita, ada orang yang kita cintai meninggal, kita alhamdulillah. Tapi alhamdulillah itu bukan karena sudah anak ngerepotin, bukan. Dia alhamdulillahnya itu apa? Karena apa? Mengharapkan ini penghapus pahala, penghapus dosa, akan diberikan yang lebih baik. Itu maksudnya tingkatan syukur seperti itu. Ya. Maka orang ini menyaksikan apa? Musibah itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang kena coba ini dia bersyukur kepada Allah karena apa? Musibah itu nikmat. Kalau sahabat mengatakan begini, seharusnya kemudian ketika kita mendapatkan musibah dari urusan-urusan dunia kita ini, seharusnya kita bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Kita bersyukur boleh jadi Allah bisa lebih berat memberikan kita itu, tapi Allah tidak berikan. Kita bersyukur. Misalkan ukuran cobaan ini 5, kita bersyukur. Bisa jadi Allah sebenarnya ngasih kita 10. Itu cara melihat musibah. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus bersyukur? Kita harus bersyukur Allah menguji kita bukan masalah agama, tapi yang diuji oleh Allah masalah dunia, dan itu ringan. Makanya Rasul mengatakan apa? Wala taj'al musibatana fi dinina. Itu doa kita sama. Ya Allah, jangan jadikan musibah saya itu menembus agama saya. Sasarannya itu iman saya. Jangan. Maksudnya apa? Kalau dunia tidak ada masalah. Itulah kenapa kita kemudian harus bersyukur. Sulit apa sulit? Ya sulit.